Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontroversi kaum Ba'alawi mengundang dan memicu respon dari berbagai kalangan, baik kalangan santri, kalangan cendekiawan muslim, maupun dari kalangan para akademisi, tokoh publik, sampai dunia pendidikan. Terlebih, persoalan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saling klaim dan saling tuding yang mengatasnamakan dirinya sebagai cucu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengundang reaksi beragam, sehingga persoalan ini terus mengundang simpati publik. Lebih mirisnya lagi, mereka saling menghujat dan saling adu urat syaraf. Seperti apa ulasannya? Berikut ini adalah penjabarannya. Yang terakhir, kalau kita ikut kiai-kiai, maka insya Allah sampai anak cucu kita tetap bersama para kiai-kiai itu. Nah, tapi yang nyun sewu, katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah. Harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati, bahwa kiai ini kiai kita nyata, bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata, bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata, bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo? Jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dakma yaribuka ila mala yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan. Kok bodoh amat. Halo, Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rodok maklum lah, Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah Nabi ganteng gagah, abiat musrob ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona, Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya fatonya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam, sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Panteskah kau yakini keturunan Rasul? Ya. Halo, sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo, ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai.
yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000. Guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan, sowan ke sana-sana, kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah, guru Quran nggak pernah, guru TPQ. Mana akhlakmu? Mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo, mohon kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat. Katanya Dibaan, tadi baca Diba kita, wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo, Nabi sabar jembar dodone, dia emosian. Nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini. Nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas yang bendino bakul minyak wangi. Nggak tokoh blas,
kesana kemari minta, nggak tokoh blas, kadang misuh-misuh juga, nggak tokoh blas, baca muqaddimah i'rabnya salah, ke tokohnya imamahnya di mana. Salah satu tanda zuriyah Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh kam imamim ba'dahu khalaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun, dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bid'a urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah, anak cucu Nabi ruwono, iki penting. Minhu sadatun bid'a urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri, dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi, namanya bukan sayyid dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi keterangan di kitab Tiba ini barangkali cukup menjadi rujukan bagi teman-teman Bali. Wow, gitu dah cirinya keturunan Nabi itu, bernasab kepada Sayyidina Hasan Husain, dan terang padang, akhlaknya padang, kealimannya padang, komitmen kejujurannya juga padang, ketokohannya hebat. Halo, dan nggak ada remeng-remeng. Nabi Quraisy dia juga Quraisy, Nabi Bani Hasyim dia juga Bani Hasyim lah begitu. Nabi Bani Hasyim dia Madura, yang nggak bisa lah mas. Nabi Bani Hasyim dia Al-Habsi, Nabi Bani Hasyim dia Aden, Nabi Bani Hasyim dia Son'a, ya beda lah. Nabi Bani Hasyim dia Qahton, Nabi Bani Hasyim dia Tamim, Nabi Bani Hasyim dia Toye, ya beda lah. Wong beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah, ganteng, pinter, ngaku keturunan Raja Pamecutan, maklum lah. Ini orang Cina ngaku keturunan Raja Pamecutan, ini gimana? Orang dengan Nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan, dites nggak mau, lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai. Yo sepurone mas, sorry. Kalau saling ukhuwah yes, saling menghormati yes, tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Indonesia lebih hebat dari Arab. Indonesia yang hafal alfiyah ribuan, santri Indonesia apal maknun ribuan, santri Indonesia apal juman balaghah ribuan. Di Arab jarang-jarang. Santri Indonesia apal Quran 100.000 lebih. Tajwid Indonesia lebih baik daripada tajwid Timur Tengah. Buktinya setiap NTQ tingkat internasional
yang menang pasti Indonesia. Saudi nggak pernah menang MTQ, Afghanistan nggak pernah menang MTQ, Sudan nggak pernah menang MTQ, Kuwait, Qatar, Uni Emirat, Oman nggak pernah menang MTQ, Yaman juga nggak pernah menang MTQ. Hebat sini mas. Sini masjidnya 1 juta, Saudi masjidnya 29.000. Hebat sini mas. Saudi makam walinya habis, Indonesia makam wali ulama utuh. Hebat sini mas. Halo, tambah palsu-palsu. 12 negara Timur Tengah di total jumlah muslimnya hanya sekitar 200 juta sekian. Indonesia jumlah muslimnya 241 juta. Hebat sini mas. Hebat sini. Ulama karangannya internasional dari Indonesia, Mbah Ihsan Jampes, Syekh Mahfud Turmusi Pacitan, karangannya nyebar ke dunia Indonesia. Mbah Nawawi Banten yang masih ada hubungan dengan Pak Kiai Imaduddin ini. Itu Indonesia mas. Hebat sini, kenapa harus ikut-ikut sana? Sana ikut sini yes, tapi kalau kita suruh ikut mereka ya sepuron. Merdeka, maaf, Saudi merdeka atas pertolongan Inggris. Kuwait, Uni Emirat Arab merdeka dibuat Amerika. Malaysia merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Brunei merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Indonesia merdeka, rakyat pribumi mengusir penjajah. Asli merdeka, asli merdeka untuk pribumi. Halo, Australia merdeka, merdeka buat kulit putih, tapi hampir menghabisi penduduk aborigin Australia yang asli. Mereka merdeka untuk orang asing. Amerika penduduk aslinya Indiana, penduduk aslinya Indiana, dan sekarang hampir punah. Amerika merdeka independen untuk orang asing. Halo, Singapura dulu Melayu, sekarang mayoritas Cina. Singapura merdeka untuk orang asing. Indonesia merdeka dari pribumi, oleh pribumi untuk pribumi. Orang lain Indonesia wongnya api-api, nunut oleh, mertamu oleh, ngisruk kamplengi. Paham kan? Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo, tapi jangan ceramah di mimbar bilang kamu budak-budak kami, kamilah tuan-tuanmu, kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka, Bali ikut perang, maaf, pahlawannya bukan bangsamu, pahlawannya ngurah rai, anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan, Bung Tomo, Mbah Hasyim As'ari, Ki Abbas Buntet, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi, Diponegoro full pribumi, negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris.
Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke paham ya? Tak ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan, tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar, ngono tok lho. Kita itu hanya minta tamu ojo kurang, terus ojo klaim-klaim, dan mohon-mohon kepada negara, DPR, intelijen, Polri, TNI, dinas-dinas pendidikan, perpustakaan nasional, luruskan buku-buku yang dipalsukan itu, tarik dan bakar semua. Ya, segera teliti dan bongkar semua makam-makam palsu. Ini bahaya. Kalau dibiarkan 500 tahun ke depan, makam-makam itu, makam fulan al sopo, makam fulan al sopo, makam fulan al sopo, akhirnya anak cucu kita kaum pribumi 500 tahun ke depan nggak bisa klaim bahwa ini negeri mereka, diklaim orang lain, ini negeri orang lain. Akhirnya anak cucu kita harus jadi budak di negeri sendiri. Apa enggak kasihan? Keilmuan dan kedekatannya dengan Allah sama sekali jauh, sama sekali berbeda. Tapi keramatnya, penghormatannya minal maduriyin sawa, luar biasa. Makanya kenapa sebetulnya jenengan-jenengan dan kita semua para santri sebetulnya dari awal sudah diingatkan oleh para ulama, kamu itu melakukan apapun, melihat apapun, itu timbangannya keilmuan. Saya dulu masih ingat, sering saya ceritakan, kami dulu masih ingat ketika kami itu mungkin sekitar kelas 2 atau kelas 3 sekolah dasar, kemudian kami lari-lari di depan pondok terus naik ke dalam. Ada beberapa santri itu membalikkan sandal kami. Khas santri itu kan punya gaya seperti itu, membalikkan sandal kami. Itu nenek kami itu benar-benar marah terhadap santri tadi itu, karena melakukan sesuatu yang belum sepantasnya, belum selayaknya, belum waktunya kami terima sebagai cucu beliau. Wong kami masih kelas 3 SD. Karena anak siapapun, wa inna gabirul qaumi la ilma indah sohirun. Karena walaupun kami anak orang luar biasa, kalau tolol ya tolol saja, kalau goblok ya goblok saja. Iya apa enggak? Hari ini semua orang di kota Probolinggo secara garis besar ya tidak semua orang, nggak mungkin. Ridon nas itu ghayatun la tudrak. Kebanyakan rata-rata sudah lupa kalau jenengan itu Habib. Tapi ingatnya jenengan itu adalah pengabdi. Jenengan adalah orang yang kemudian kader santri yang punya konsentrasi penuh untuk membawa Probolinggo kota menjadi Probolinggo yang lebih baik, yang lebih manfaat. Sampai orang kemudian lupa bahwa jenengan itu sebetulnya ada yang lebih medeni lagi, ya Habib tadi itu. Ternyata jauh lebih menarik menjenengan sebagai pribadi yang bermanfaat daripada jenengan sebagai Habib. Karena kakek panjenengan, bahkan Nabi sendiri dawuhnya, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Oh, kamu apalnya khairun nas. Oh, enggak apa-apa, khairun nas anfa'uhum. Ya enggak apa-apa. Oh, ya bodoh aja, terserah. Kamu mau ngambil kitab yang mana? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Saya masih ingat itu, bahwa orang yang paling dicintai itu bukan anaknya kiai. Wong kiainya aja belum, nggak ada. Wong saya di mana-mana selalu cerita bahwa sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yaumal la dhilla illa dhilluh. Itu pertama apa? 7 kelompok yang pasti selamat. Imamun adil, Beb. Imamun adil, pejabat yang baik,
yang baik loh. Loh, karena kakek jenengan juga mengatakan adzabun nasi asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah man asyrakahu Allahu fi sultani fajara fi hukmi. Nggih mboten, Bib? Bahkan jenengan habis to, mbah jenengan jenengan percaya nggih terserah mboten jenengan. Pejabat yang adil adalah orang yang pasti selamat pertama. Karena apa? Mohon maaf tadi Rais Suriah tadi itu Rais Suriah mau khutbah 17 jam 17 tempat sehari itu masih kalah dengan tanda tangan seorang pejabat 17 detik. Loh, positif nih Beb, positif nih positif. Katakan misalnya Rais Suriah mengatakan wajib setiap selesai sekolah formal anak-anak setelah istirahat kemudian sore harus ngaji. Semua majelis, semua jamaah dikasih tahu, jenengan gak usah geger-geger tanda tangan tok 7 detik. Seluruh anak-anak di usia dini wajib TPQ, wajib belajar Al-Quran, wajib belajar madrasah diniyah. Sudah, jenengan boleh wafat kapanpun, tapi pahala panjenengan akan terus mengalir selama aturan itu diberlakukan di kota Probolinggo. Artinya apa? Kami ini, ini masih pondoknya gede nih gak karuan. Saudara Khalil Nawawi Sidogiri pun ketika mengeluarkan fatwa tidak jauh lebih hebat daripada fatwa yang dikeluarkan Bupati Pasuruan. Jangankan kok Bupati, Pak Lurah saja lebih istimewa dari beliau kalau untuk urusan itu. Dakwahnya konkret. Sekarang kalau tahu-tahu Habib Hadi ngelindur misalnya, dilarang mengadakan pengajian apapun bentuknya setelah jam 19.30 WIB, hatamlah kita semua. Dan kok ada kiai ngotot ngoyok, yang salah kiainya. Semua kita mengatakan yang salah kiainya. Duh, mulai kapan yakin kok lebih ya loh, kan Dani makanya nggih muga-muga ora dhewe kula gak paham kula. Tapi seneng kula. Kula niku kadung ngeten, jenengan jangan sampai memalukan saya, Bib. Yakin ini. Karena berulang kali di beberapa daerah, saestu ketika saya ketemu dengan bupati. Misalnya saya di Malang, saestu nih, misalnya saya di Malang. Beberapa kali Pak Bupati saya ngomong, Pak Bupati, tolong contoh kota Probolinggo. Tempat-tempat pendidikan agama, tempat-tempat peribadatan di sana, listriknya digratiskan. Kok ternyata tidak, padahal jenengan sudah cerita ke saya. Berarti kan yang malu saya, Beb. Tolong itu. Beres ya, Beb? Beres ya? Beres. Aku kadung kampanye tekan dindi. Paham Pak? Jangan sampai kemudian, Gus, ternyata setelah kita cek tidak. Wah ya. Iya kan? Loh, iya gratis. Beliau dahulu sendiri ke saya dan saya masih ingat sampai hari ini. Bayangkan, juarang atau mungkin satu-satunya di Jawa Timur yang kemudian pimpinan daerahnya menggratiskan listrik untuk tempat-tempat peribadatan. Itu harusnya kabupaten malu. Tadi calonnya katanya ada yang hadir. Nah itu dengarkan itu. Betapa bangganya dan bahagianya kita ketika tempat-tempat di mana kita berkhidmat dan mengabdi kemudian mendapatkan dorongan, dukungan, kemudahan oleh para pejabatnya. Loh, kabupaten dicatat Pak itu Pak. Setelah insya Allah gak ada ruginya ketika kemudian memberikan. Makanya tadi kan begini, tadi kan Rais Suriah mengatakan betapa pentingnya, betapa luar biasanya Habib Hadi untuk kemaslahatan santri, untuk kemaslahatan pesantren. Sebetulnya Habib Hadi paham betul bahwa beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai santri, bahkan beliau sebagai dzurriyyah harusnya paham betul bahwa ja'al Islam liyurfa'al adza wad dharar anin nas. Bahkan
ja'al Islam liyurfa'al adza wadh-dharar 'anil khalqi, bahwa Islam ini datang semata-mata tidak ada tujuan lain kecuali untuk memudahkan, meringankan, menghilangkan semua hal-hal yang tampaknya memberatkan masyarakat secara keseluruhan, tanpa pernah melihat bahwa ini santri atau tidak, ini Islam atau tidak. Semuanya harus terayomi, semuanya harus tersapa, semuanya harus merasa bahwa dia adalah pemimpin yang menjadi sandaran perjalanan hidupnya.